Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insuryani dengan NIM 2410101048. Di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari tulang pelvis. Nah, tulang pelvis sendiri itu terdiri dari 3 tulang penyusun, 2 os koksi, 1 os sakrum, dan 1 os coccygeus. Nah, kemudian di tulang koksi sendiri itu terdiri dari os ilium. Ini os ilium, kemudian os isium, kemudian os pubis. Nah, di os ilium sendiri itu terdiri dari ala os ilium, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Kemudian kita lanjut ke incisura ischiadica major, itu yang lekungan besar ini. Kemudian lanjut ke linea arcuata, ini yang bentuk oval. Lanjut ke acetabulum, ini acetabulum. Nah, kemudian kita lanjut ke os isium. Nah, di os isium sendiri itu ada corpus. Corpus itu badan isium. Nah, kemudian kita lanjut ke ramus superior, ramus inferior, kemudian spina ischiadica, ini yang tonjolan kecil, ini namanya spina ischiadica. Kemudian ada incisura ischiadica minor yang lekungan kecil. Kemudian ada tuber ischiadicum, itu yang bagian tulang tebal. Nah, kita lanjut ke os pubis. Ini os pubis. Di os pubis sendiri itu terdiri dari corpus atau badan os pubis. Kemudian ada ramus superior, kemudian ramus inferior, terus symphysis pubis. Kemudian ada foramen obturatorium. Nah, kita lanjut ke os sacrum. Nah, di os sacrum sendiri ada fascias pelvica, bagian depan sini namanya fascias pelvica. Kemudian ada ala os sacralia ini. Kemudian ada foramina sacralia anterior, ini yang lubang kecil ini namanya foramina sacralia anterior. Kemudian ada crista sacral di sini. Ini namanya crista sacralis. Kemudian ada promontorium itu di sini. Kemudian ada fascias auricularis, itu ada di bagian samping. Jika dipotong nanti dia akan terlihat. Kemudian ada basic os sacri. Nah, dia itu dekat dengan promontorium. Nah, kemudian kita lanjut di os coccygeus. Nah, di os coccygeus sendiri itu terdiri dari 3 sampai 5 vertebra yang bergabung pada persalinan ujung tulang. Ini terdorong ke dorsal sehingga melebarkan pintu bawah panggul. Nah, kemudian kita lanjut ke articulatio pelvis. Nah, articulatio pelvis sendiri itu terdiri dari articulatio sacroiliaca, itu ada 2 nih, penghubung antara ini ya teman-teman, ada garisnya ini, ada 2, destra dan sinistra. Kemudian kita lanjut ke articulatio sacrococcygeus, ini ya penghubungan antara sacrum dengan coccygeus ini ya teman-teman. Kemudian ada symphysis pubis. Nah, kemudian kita lanjut ke musculus pelvis. Nah, yang nomor 30 ini namanya musculus plexus minor. Kemudian yang 31 ini namanya musculus plexus major. Kemudian yang 32 namanya musculus iliacus. Kemudian yang nomor 34 ini namanya musculus obturatorius internus. Kemudian yang nomor 33 namanya musculus piriformis. Kemudian yang nomor 35 namanya musculus quadratus femoris. 36 namanya musculus inferior gemellus. Kemudian nomor 37 namanya musculus superior gemellus. Selanjutnya kita lanjut ke ligamen. Yang paling atas ini namanya anterior longitudinal ligament. Kemudian ini namanya iliumbar ligament. Ini namanya sacroiliacal ligament. Kemudian ini namanya sacrotuberosum ligament. Yang ini namanya intervarsal ligament. Kemudian ini namanya inguinal ligament. Kemudian yang ini namanya sacrospinosum ligament. Kemudian ini namanya symphysis pubis joint. Kemudian kita lanjut ke diafragma pelvis. Nah, yang nomor 14 ini namanya musculus levator ani. Kemudian yang nomor 15 namanya musculus coccygeus. Nomor 16 namanya musculus puboretalis. Kemudian nomor 17 ini namanya musculus
pubococcygeus. Kemudian nomor 18 namanya musculus isococcygeus. Kemudian kita lanjut ke diafragma pelvis lagi. Yang nomor 19 ini namanya perineum. Kemudian yang nomor 20 ini namanya musculus iscarvernosum. Kemudian yang nomor 21 ini namanya musculus bulbus spongosum. Kemudian nomor 22 itu namanya musculus transversus prinei. Nomor 23 itu namanya musculus sphincter ani external. Kemudian lanjut ke ukuran pelvis. Nah, yang pertama itu ada Congjata vera anatomica, jarak antara promontorium ke tepi kranial simfisis pubis. Nah, jarak antara promontorium ke tepi kranial simfisis pubis. Nah, tepi kranial itu yang atas. Nah, kemudian lanjut ke Congjata vera obstetrica, jarak antara promontorium ke dinding dorsal simfisis pubis. Nah, ini promontorium ke dinding dorsal. Dinding dorsal itu dindingnya simfisis pubis. Nah, kemudian lanjut ke Congjata diagonalis, itu jarak antara promontorium ke tepi claudal simfisis pubis atau tepi bawah simfisis pubis. Promontorium ke tepi bawah simfisis pubis. Nah, kemudian lanjut ke diameter transversa. Nah, diameter transversa itu adalah jarak terbesar antara linea arcuata atau linea terminalis. Nah, kemudian kita lanjut ke diameter obliqua. Diameter obliqua itu adalah articulatio sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa dan Congjata vera. Kemudian kita lanjut ke ukuran panggul luar. Itu yang pertama ada Congjata externa atau Baudelotque, itu tepi kranial simfisis sampai proximal spinosum. Nah, ini tepi kranial simfisis sampai proximal spinosus. Kemudian kita lanjut ke distansia spinarum. Ini jarak kedua spina iliaca anterior superior. Di sini jarak antara kedua spina iliaca anterior superior di sini. Kemudian kita lanjut ke distansi cristarum, itu jarak kedua crista iliaca. Di sini jarak kedua crista iliaca. Kemudian kita lanjut ke distansi tuberum. Nah, itu jarak antara kedua tuber ischiadicum. Di sini tuber ischiadicum. Ini tuber ischiadicum. Yang terakhir bidang Hodge. Nah, yang bidang Hodge 1 itu sejajar pintu atas panggul. Nah, sejajar pintu atas panggul. Dia sejajar pintu atas panggul ini seperti ini. Kemudian yang bidang Hodge 2 itu sejajar H1 melalui tepi claudal simfisis atau tepi atas. Nah, dia di sini. Kemudian lanjut ke bidang Hodge 3 itu sejajar H1 melalui spina ischiadica. Ini spina ischiadica yang ini. Nah, yang ini ya, yang spina ischiadica itu yang ini. Dia melalui spina ischiadica. Kemudian bidang Hodge 4. Bidang Hodge 4 itu sejajar H1 melalui ujung os coccygeus. Nah, ujung os coccygeus ini yang ini. Jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah di Hodge 4, otomatis bayi dia langsung berputar agar memudahkan untuk persalinan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bagian-bagian dari pelvis atau tulang pelvis. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.